Halo sahabat belajar, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal PPK 2021 yaitu tes kemampuan dasar yang terdiri dari tes kemampuan verbal, tes kemampuan kuantitatif, dan tes kemampuan penalaran. Untuk yang pertama, ini adalah subtes 1 yaitu kemampuan verbal. Pada bagian 1 ini terdapat padanan kata. Jadi untuk menyelesaikan soal nomor 1 sampai dengan 5, kita harus memperhatikan kata yang dicetak dengan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian, pilihlah satu jawaban yang mempunyai arti sama atau paling dekat dengan arti yang dicetak dengan huruf kapital. Nomor 1, gelap. Padanan kata atau arti yang sama dengan gelap yaitu A, kelam, B, kilau, C, silau, E, gerah. Jadi jawaban yang benar sudah pasti adalah A, kelam. Nomor 2, pakar. Padanan dari kata pakar adalah A, ahli, B, kompleks, C, umum, D, khusus, atau E, golongan. Arti yang sama dengan pakar yaitu A, ahli. Selanjutnya nomor 3, padanan kata dari adaptasi adalah A, tetap, B, penyesuaian, C, pilihan, D, perencanaan, E, perubahan. Sudah pasti jawabannya adalah B, penyesuaian. Selanjutnya padanan kata dari nomor 4, substansi. A, nyata, B, fakta, C, maksud, D, inti, E, isi. Padanan kata dari substansi adalah D, inti. Selanjutnya, padanan kata dari resah. A, gulana, B, lekat, C, gundah, D, kendala, E, dilema. Apa ayo? Padanan kata dari kata resah adalah C, gundah. Sudah jelas ya? Nah, selanjutnya kita masih di subtes 1 kemampuan verbal yaitu bagian 2 lawan kata atau antonim. Jadi di sini untuk nomor 6 sampai dengan 10 masing-masing soal terdiri atas satu kata yang dicetak dengan huruf besar atau huruf kapital diikuti 5 kemungkinan jawaban. Nah, tugas kalian adalah memilih salah satu kemungkinan jawaban yang mempunyai arti yang berlawanan dengan kata yang dicetak dengan huruf kapital tersebut. Nomor 6, stabil. Lawan kata dari stabil adalah A, buruk, B, insidentil, C, kuat, D, permanen, atau E, labil. Sudah pasti jawabannya adalah E, labil. Karena stabil itu artinya seperti tetap. Jadi lawannya adalah labil. Selanjutnya nomor 7. Lawan kata dari parsial. A, internal, B, eksternal, C, komunal, D, komuter, atau E, konflik. Parsial lawan katanya adalah C, komunal. Sudah jelas. Kemudian nomor 8, lawan kata dari permanen. A, kuat, B, sementara, C, komunal, D, induk, E, manual. Ya, lawan kata dari permanen adalah B, sementara. Sudah sangat jelas sekali. Nomor 9. Lawan kata dari versus. A, lawan, B, mitra, C, pengaruh, D, cegah, E, ancam. Lawan kata dari versus adalah B, mitra. Selanjutnya, lawan kata dari parasit. A, konfusit, B, implisit, C, trombosit, D, analisis, E, simbiosis. Parasit lawan katanya adalah A, konfusit.
Selanjutnya untuk bagian 3 yaitu pemahaman wacana. Petunjuk, soal nomor 11 sampai dengan 15 berhubungan dengan wacana atau kutipan berikut. Jadi, bacalah kutipan itu baik-baik, lalu jawablah soal yang menyertainya. Setiap soal mempunyai 5 kemungkinan jawaban, jadi tugas Anda adalah memilih jawaban yang tepat sesuai dengan isi wacana. Berikut adalah wacananya. Pemerintah Kabupaten Malang saat ini tengah mencari investor untuk membangun pabrik semen di kawasan Malang Selatan. Diperkirakan investasi pabrik mencapai 1,4 triliun rupiah. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang Budi Iswoyo, Pemkab Malang merasa tidak sanggup menandainya. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan suntikan dana dari pihak ketiga yang berminat menanamkan investasinya di sini, ujarnya. Saat ini, Budi menerangkan pihaknya sudah mempresentasikan rencana mendirikan pabrik tersebut ke beberapa pengusaha semen di Sulawesi melalui PT Semen Gresik. Namun, sejauh ini belum ada yang dapat memberikan kepastian. Berdasarkan studi kelayakan yang telah dilakukan, potensi batu kapur yang merupakan bahan utama semen ini terdapat di 5 kecamatan di Kabupaten Malang, yaitu di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Gedangan, Dampit, dan Paga. Sekretaris Asosiasi Perusahaan Tambang atau Apertam Jawa Timur, MH Hudin Al-Soni YPE mengatakan bahwa belum memikirkan tentang pendirian pabrik semen Pemkab Malang. Seharusnya mendahulukan pembangunan pelabuhan di Malang Selatan. Pelabuhan ini sangat penting peranannya, baik dalam hal bongkar muat batu bara sebagai bahan bakar pabrik maupun transportasi hasil produksi pabrik. Baiklah, kita langsung ke soal nomor 11. Pokok pikiran yang dapat disimpulkan dari wacana di atas adalah titik-titik. A. Kebutuhan dana investasi Pemkab Malang daerah penghasil kapur di kebutuhan dana investasi Pemkab Malang. B. Daerah penghasil kapur di Kabupaten Malang. C. Rencana Pemkab Malang membangun pabrik semen di kawasan Malang Selatan. D. Tata ruang daerah sentra produksi di Kabupaten Malang. Pokok pikiran ini maksudnya adalah inti dari wacana di atas. Jadi seluruh paragraf pada wacana di atas itu memaparkan rencana Pemkab Malang untuk membangun pabrik semen di Malang Selatan dengan segala permasalahannya. Nah, jadi pokok pikiran yang sesuai dengan wacana di atas jawabannya adalah C, ya, rencana Pemkab Malang membangun pabrik semen di kawasan Malang. Selanjutnya, nomor 12. Sebelum merencanakan pembangunan pabrik semen, pembangunan infrastruktur yang harusnya didahulukan adalah A. Pembangunan jalan lintas Malang Selatan. B. Pembangunan pelabuhan di Malang Selatan. C. Studi kelayakan pemetaan wilayah kecamatan penghasil kapur. D. Pembuatan pabrik batu bara bahan bakar pabrik. E. Pembelian material bangunan fisik pabrik. Nah, untuk nomor 12 ini tercantum dalam paragraf kelima, ya. Jadi sebelum merencanakan pembangunan pabrik semen, pembangunan infrastruktur yang seharusnya didahulukan adalah B. Pembangunan pelabuhan di Malang Selatan. Selanjutnya, untuk nomor 13, masih dalam pemahaman wacana. Pada wacana di atas yang dimaksud dengan pihak investor adalah titik-titik. A. Pemerintah Kabupaten Malang. B. PT Semen Gresik. C. Asosiasi Perusahaan Tambang atau Apertam. D. Pihak ketiga yang berminat menanamkan investasi. E. Warga Malang Selatan. Jadi di sini investor itu artinya adalah pihak yang menanamkan modal di bidang usaha di daerah tertentu. Jadi pada wacana di atas yang dimaksud dengan pihak investor itu adalah
D, ya, pihak ketiga yang berminat menanamkan investasi. Selanjutnya masih di pemahaman wacana untuk nomor 14. Gagasan utama dari paragraf kedua adalah, nah, paragraf kedua tadi, A. Rencana pembangunan pabrik semen di Malang Selatan. B. Pemkab Malang tidak mampu mendanai pembangunan pabrik semen di Malang Selatan. C. Prioritas pembangunan di Kabupaten Malang. D. Malang Selatan sebagai penghasil batu kapur sebagai bahan bakar semen. E. Penawaran rencana pembangunan pabrik semen ke PT Grafik. Boleh dilihat ke paragraf kedua yang tadi ya, sedikit manjat ke atas, bahwa gagasan utama atau yang inti pokok dari paragraf kedua itu adalah membahas tentang, sudah jelas ya jawabannya B, Pemkab Malang tidak mampu mendanai pembangunan pabrik semen di Malang Selatan. Selanjutnya nomor 15, arti kata produksi dalam wacana di atas adalah titik-titik ya. A. Proses pengolahan batu kapur menjadi semen. B. Pembangunan pabrik semen di Malang Selatan. C. Kegiatan penawaran rencana Pemkab Malang untuk pembangunan pabrik semen kepada pihak ketiga. D. Pengangkutan batu bara sebagai bahan bakar pabrik. E. Ketidakmampuan Pemkab Malang mendanai pembangunan pabrik semen di Malang Selatan. Jadi, arti kata produksi itu adalah mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Nah, jadi pada wacana di atas yang dimaksud dengan kegiatan produksi itu adalah proses pengolahan batu kapur menjadi semen. Jawabannya adalah A.